Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke kuliah Fisika Dasar. Pada kali ini kita akan meneruskan materi kuliah kita, di mana pekan atau di kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang fluida dan juga kalor dan temperatur. Sekarang kita akan masuk ke bahasan yang sedikit berbeda dengan bahasan yang sebelumnya, yang lebih banyak membahas tentang gerak dan juga faktor keadaan dari sebuah material dan lain sebagainya. Sekarang kita akan masuk ke hal yang relatif abstrak gitu ya, dibandingkan dengan materi fisika yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kita banyak menemukan contoh benda yang memang bisa dilihat atau dirasakan secara langsung, tapi kalau di mata kuliah gelombang EM ini kita hanya bisa mendeteksi atau bisa mengetahui bahwa ada gelombang elektromagnetik melalui hasil pengukuran atau menggunakan alat saja, tapi tidak bisa kita melihat gitu ya, melihat gelombang EM maupun memegang gitu ya, atau merasakan menggunakan panca indera, kecuali memang ada sesuatu hal yang hidup atau menyala atau berfungsi sesuai dengan sesuai dengan pengoperasiannya. Nah, oleh karena itu di gelombang EM ini kita nanti akan meninjau aspek fisik yang belum pernah disampaikan di kuliah-kuliah yang lalu. Kita akan meninjau dari aspek kelistrikan dan juga kemagnetan dari suatu fenomena gitu ya. Baik, jadi cakupan materi kuliah kita pada sesi ini terdiri dari penurunan atau prinsip dasar dari gelombang EM. Kemudian kita akan membahas tentang spektrum gelombang EM dan juga cahaya. Kemudian kita akan meninjau bagaimana energi dan intensitas cahaya itu didefinisikan, dan juga bagaimana polarisasi itu terjadi pada cahaya. Nah, satu-satunya yang bisa kita rasakan dalam tanda kutip dari cakupan gelombang EM ini adalah kalau dia berkaitan dengan cahaya. Nah, ini bisa kita lihat menggunakan indera mata kita atau indera penglihatan, di mana kita bisa melihat terang gelap ataupun warna-warna yang dimiliki oleh sebuah benda, itu dari proses-proses yang terjadi akibat pemantulan dan pembiasan dari gelombang EM. Selain daripada itu, misalnya untuk aplikasi lain dari gelombang EM seperti gelombang radio, gelombang listrik, kemudian gelombang magnet, kemudian sinar gamma, kemudian dan lain-lain gitu ya, itu tidak begitu bisa kita rasakan kecuali kita bisa bisa mengaplikasikan suatu alat tertentu menggunakan gelombang EM tersebut. Kenapa kita di kelas kita mempelajari gelombang EM? Karena pada dewasa ini gelombang EM itu diterapkan di hampir di seluruh aspek kehidupan kita yang modern ya, mulai dari bangun tidur kita sudah menggunakan telepon genggam, kemudian kita kuliah menggunakan gadget ya, menggunakan gawai ataupun menggunakan perangkat elektronik lainnya, itu hampir semua berbasis aplikasi gelombang EM. Kemudian pemilihan warna-warna tertentu gitu ya, atau bagaimana setiap objek itu memiliki warna, itu juga berkaitan dengan gelombang EM yang dipantulkan dari benda tersebut sampai ke alat indera kita, yaitu ke mata kita. Kemudian dia juga bisa digunakan sebagai sarana komunikasi, sarana telekomunikasi, kemudian
suara kita yang diterjemahkan menjadi respon-respon listrik itu juga bisa dikategorikan sebagai gelombang EM. Kemudian pulsa-pulsa listrik yang menjadi sarana kita untuk misalnya menggunakan internet dan lain sebagainya, itu juga menggunakan gelombang EM. Nah, kalau misalnya kita lihat dari aspek jurusan kita masing-masing, misalnya di program studi perencanaan wilayah dan kota, gelombang EM akan sangat banyak digunakan saat Anda merancang smart city ataupun smart village gitu ya. Anda merancang sebuah kota cerdas ataupun desa cerdas, di mana seluruh kegiatan atau aktivitasnya itu berbasis kepada pengukuran. Nah, pengukurannya juga bersifat remote. Remote itu artinya jarak jauh. Nah, oleh karena itu penggunaan gelombang EM di sini menjadi penting ya, karena data maupun hal-hal yang terukur ataupun hal-hal yang nanti dikendalikan, entah itu mulai dari lampu lalu lintas, kemudian laju kereta api, kemudian penghidupan lampu-lampu jalan dan lain sebagainya menggunakan kontrol otomatis ya, tidak lagi menggunakan saklar terpusat, maka itu menggunakan gelombang EM sebagai sarana untuk melakukan itu semua. Terlebih lagi misalnya sarana komunikasi dan juga telekomunikasi, penyiaran dan lain sebagainya, penyebaran informasi dan lain sebagainya tidak lagi menggunakan perangkat konvensional seperti koran ya, tapi sudah menggunakan medium digital seperti internet dan juga siaran-siaran televisi yang sudah mulai masuk ke ranah internet. Nah, itu juga menggunakan gelombang EM di situ untuk menyebarkan jaringan yang digunakan. Kemudian daripada itu di aspek lain atau di prodi lain, misalnya di arsitektur, gelombang EM digunakan juga sebagai device yang digunakan untuk smart home, misalnya sebagai saklar ataupun sebagai pemantik jaringan keamanan pada suatu rumah, ataupun sebagai tombol untuk menghidupkan alat-alat rumah tangga tertentu seperti televisi yang mulai menggunakan remote, atau bahkan sekarang bisa dikendalikan menggunakan aplikasi telepon genggam. Kemudian juga bisa kendali terhadap pendingin ruangan ataupun pemanas ruangan, maupun lampu-lampu yang ada di rumah-rumah itu sudah menggunakan kontrol jarak jauh ya, bisa menggunakan HP yang tadi sudah disebutkan, maka itu menggunakan aplikasi gelombang EM. Begitu pula dengan hal yang paling prinsipil terkait dengan perancangan rumah, yaitu menyediakan sebanyak mungkin cahaya untuk masuk ke dalam rumah sehingga penggunaan listrik tidak begitu boros gitu ya. Jadi penggunaan listrik yang seperlunya itu bisa bisa ditopang dengan perencanaan atau perancangan jendela maupun pencahayaan yang masuk ke dalam ruangan, dan tentu saja perancangan jumlah cahaya atau intensitas cahaya yang masuk ke dalam suatu ruangan, baik itu ruangan tidur maupun ruang keluarga, tentu akan berbeda satu sama lainnya, di mana di contoh yang diperlihatkan di sini ruangan tidur biasanya pencahayaannya itu tidak akan dibuat terlalu terang sebagaimana sebuah ruang keluarga itu digunakan, karena biasanya ruang keluarga itu didesain untuk supaya seluruh anggota keluarga bisa berkumpul di situ, sehingga interaksi ataupun komunikasi antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya itu bisa menjadi lebih jelas ataupun menjadi lebih akrab apabila ada faktor pencahayaan yang cukup di ruangan tersebut. Sedangkan untuk di ruangan tidur pencahayaan bisa dibuat agak minimal gitu ya, supaya orang yang tidur di situ bisa beristirahat
lebih baik ya, supaya dia nanti bisa beraktivitas di kemudian hari. Nah, kemudian aplikasi cahaya yang lain juga sebagai media komunikasi, di mana Anda misalnya Anda lihat contoh di kota-kota besar di dunia, misalnya di Tokyo, di Seoul, ataupun di New York, ataupun bahkan di Bandar Lampung dan di Jakarta, bahwa ada banyak reklame dan juga ada juga banyak media-media pengiklan ataupun media televisi ataupun media online atau media televisi yang dipajang, yang sengaja dipajang di suatu sudut kota gitu ya, bisa dalam sebuah layar lebar dan lain sebagainya, yang intinya adalah untuk mempromosikan atau untuk menyiarkan informasi atau menyiarkan hiburan sedemikian rupa sehingga orang menjadi tertarik untuk menonton atau membeli barang yang diperlihatkan di situ. Nah, kemudian permainan dari cahaya terang di malam hari juga akan menarik perhatian dari orang-orang yang melintas di sana, sehingga dia tertarik misalnya untuk masuk ke suatu tempat, untuk makan di suatu rumah makan tertentu, ataupun untuk menikmati musik di kafe tertentu dan lain sebagainya, ataupun digunakan sebagai media penyebar informasi yang dibuat oleh instansi pemerintah supaya masyarakat mengetahui informasi terkini terkait hal-hal yang perlu mereka ketahui, misalnya membayar pajak, misalnya berlindung dari bencana atau mengantisipasi bencana dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu di komunikasi visual, selain cahaya itu digunakan sebagai media sumber cahaya atau sumber pencahayaan dalam media pengambilan foto ya, ataupun ataupun pengambilan video, karena nanti Anda akan belajar dua hal tersebut ya, fotografi dan videografi, di mana sumber cahayanya itu pasti berasal dari cahaya tampak gitu ya, gelombang EM juga, tapi juga Anda nanti akan belajar bagaimana warna itu akan mempengaruhi persepsi, di mana nanti orang akan tertarik dengan hal-hal yang Anda rancang. Dan yang paling sederhana adalah tidak jauh dari rumah ya. Di rumah sendiri, lampu itu merupakan sumber penerangan utama di malam hari apabila sinar matahari itu sudah tidak ada. Kemudian di situ lampu akan menjadi sumber cahaya, dan itu merupakan gelombang elektromagnetik yang berada dalam ranah gelombang sinar tampak gitu ya. Dan kemudian di siang hari tentu saja Anda menggunakan sumber cahaya dari sinar matahari, dan juga perangkat-perangkat elektronik ya. Sekarang banyak menggunakan kendali jarak jauh, itu juga menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media atau sebagai tombol untuk menghidupkan dan mematikan perangkat tersebut. Baik, nah karena itu penting bagi kita, terutama Anda ya berkecimpung di dunia arsitektur, perencanaan wilayah dan kota, serta desain komunikasi visual, untuk mempelajari gelombang EM, setidaknya tahu bahwa gelombang EM itu memiliki prinsip-prinsip dasar fisik yang sebetulnya Anda bisa rekayasa sedemikian rupa sehingga nanti ketika Anda merencanakan atau merancang sesuatu di bidang Anda masing-masing, Anda tahu bagaimana cara untuk merancang hal-hal tersebut sehingga penggunaannya menjadi lebih efektif dan juga efisien. Terlepas dari Anda tinggal hanya menggunakan saja ya, Anda tinggal membeli dan kemudian memasang dan merangkai begitu saja, tapi angka baiknya kalau Anda juga tahu bagaimana fundamental atau prinsip dasar dari gelombang EM itu sendiri. Baik, kita akan mulai dari prinsip dasar gelombang EM. Gelombang elektromagnetik merupakan energi yang merambat dalam bentuk medan listrik yang dilambangkan dengan E dan medan magnet yang dilambangkan oleh B. Bentuk sederhana dari gelombang elektromagnetik itu berbentuk fungsi gelombang harmonik. Nah, yang disebut sebagai fungsi gelombang harmonik, ini sambil saya nyalakan pointernya, adalah sebuah fungsi yang memiliki bentuk sinus atau kosinus. Dan di dalamnya itu ada
dua faktor, yaitu panjang gelombang dan juga frekuensi dari gelombang yang merambat tersebut, ya. Dan di gelombang EM, karena namanya itu adalah elektromagnetik, maka komponen listrik dan komponen magnetik itu selalu berpasangan, selalu ada berpasangan, dan tidak pernah ada hanya gelombang listrik saja atau gelombang magnet saja, selalu berpasangan. Nah, di sini akan dijelaskan makna dari masing-masing variabel yang tadi diperlihatkan. Jadi E0 itu adalah amplitudo atau besar maksimum, ya, dari gelombang medan listrik. Kemudian B0 itu adalah amplitudo maksimum dari gelombang medan magnet. Kemudian variabel K itu didefinisikan sebagai 2pi per lambda, itu K itu didefinisikan sebagai bilangan gelombang. Kemudian omega itu adalah frekuensi sudut atau frekuensi angular dari gelombang EM. Ia dihitung dari perkalian 2pi, yaitu konstanta matematika, dikalikan dengan F. F itu adalah frekuensi dari gelombang EM, sedangkan lambda pada variabel sebelumnya itu menyatakan panjang gelombang, ya. Jadi kalau frekuensi dari gelombang EM dinyatakan dalam satuan Hertz, panjang gelombang dinyatakan dalam satuan meter. Nah, sehingga kecepatan rambat gelombang EM yang didefinisikan sebagai C itu adalah perkalian dari panjang gelombang dikalikan frekuensi, atau pembagian dari frekuensi sudut terhadap bilangan gelombang. Nah, kalau misalnya digambarkan dalam sebuah kerangka koordinat kartesis atau kerangka koordinat X, Y, dan Z, jadi 3 dimensi, nanti Anda akan belajar ruang 3 dimensi di bidang masing-masing. Jadi kalau gelombang EM paling sederhana itu dia merambat ke arah sumbu X, ya, merambat ke arah sumbu X, tapi penjalarannya itu adalah mengarah ke sumbu X, tapi bentuk osilasi dari medan E dan B itu tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, diperlihatkan di sini, ya, dalam representasi gelombang EM yang diperlihatkan di gambar ini, gelombangnya memang merambat ke kanan atau merambat ke sumbu X, tapi arah osilasi dari E dan B itu tegak lurus, di mana E itu mengarah ke atas bawah, ya, sedangkan yang medan magnetnya itu mengarah ke depan belakang. Oleh karena itu, arah perambatan, arah osilasi medan listrik, dan arah osilasi medan magnet itu saling tegak lurus walaupun merambat pada arah yang sama, ya. Itu adalah ciri dari gelombang EM. Kemudian kecepatan rambat gelombang EM pada vakum itu adalah konstan, ya. Itu adalah satuan fisis yang benar-benar konstan, yang nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, ya. Nah, spektrum dari gelombang EM, ya. Sebelum masuk ke spektrum ini diperlihatkan bahwa laju atau kecepatan gelombang EM di vakum, ya, nilainya itu bisa 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Itu didasarkan kepada observasi atau eksperimen Michelson-Morley yang melihat bagaimana perubahan waktu tempuh, ya, perubahan waktu tempuh antara gelombang yang merambat di medium sama gelombang yang merambat di ruang hampa, ya, atau di udara. Nah, didapatkan bahwa ternyata tidak ada bedanya, gitu, ya, tidak ada perbedaan signifikan, ya, antara keduanya, sehingga didapatkan bahwa ada atau tidak ada medium gelombang elektromagnetik yang mutlaknya itu nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, tentu saja kalau misalnya sebuah gelombang elektromagnetik itu diserap oleh suatu medium tertentu dan dia merambat di dalam medium tersebut, tentu saja kecepatannya akan lebih rendah daripada itu, namun dia tidak akan bisa sampai melebihi nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik tersebut, ya. Jadi dari percobaan Michelson-Morley ini, ya, didapatkan bahwa waktu tempuh dari gelombang yang bergerak ke kanan dan juga bergerak ke kiri yang ditunjukkan pada gambar ini, ya, itu didapatkan tidak memiliki perbedaan
waktu tempuh. Nah, karena itu ada atau tidak ada medium yang menjadi perantara gelombang EM dari sumber ke penerima, nilai mutlaknya itu adalah sebesar 3 kali 10 pangkat 8. Nah, oleh karena itu cahaya yang kita lihat ya dari matahari, dari lampu dan lain sebagainya saat merambat di udara ya itu hampir mendekati nilai kecepatan gelombang EM pada vakum yang besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik tersebut. Nah, sekarang kita berbicara tentang range-nya ya. Nah, karena tadi disebutkan bahwa kecepatan gelombang EM itu bergantung pada frekuensi dan panjang gelombang, maka akan kita dapatkan range atau rentang frekuensi atau rentang panjang gelombang dari seluruh gelombang EM yang digunakan oleh manusia pada saat ini ya. Jadi dari frekuensi 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 11 ini disebut sebagai spektrum radio ya. Ini banyak digunakan untuk media perambatan gelombang radio ya, baik itu yang digunakan sebagai stasiun radio AM maupun FM. Anda lihat di sini bahwa radio AM biasanya ordenya itu mulai dari ratusan kilohertz sampai 1 megahertz. Kemudian kalau radio FM itu ordenya mulai dari ya sekitar 100 megahertz gitu ya. Karena ya rentangnya kalau FM radio itu kan cenderung cangkupannya lebih tidak terlalu luas gitu ya, sedangkan kalau AM itu memang ditujukan sebagai stasiun radio yang jangkauannya itu ingin seluas mungkin. Oleh karena itu maka frekuensinya mulai dari ratusan kilohertz sampai 1000 kilohertz atau sekitar 1 megahertz. Nah, kalau di FM radio ya rentangnya itu sekitar di order 100 MHz gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk komunikasi HP ini berkisar antara 900 MHz sampai 2,4 GHz. Kemudian untuk radar cuaca maupun radar penerbangan itu adalah 1 sampai 1000 GHz ya, bergantung kepada aplikasi. Kemudian wireless data atau data seluler yang kita gunakan sehari-hari ini sekitar 2,4 GHz. Kemudian untuk pemancar televisi 50 sampai 700 MHz. Kemudian untuk pemindaian MRI ya, untuk pemindaian medis itu ya, itu menggunakan gelombang radio ya, medical radio imaging yang frekuensinya itu sekitar 60 sampai 70 MHz. Kemudian saklar ataupun pengukur pengukur meteran listrik gitu ya, ukur bisa 0,9 sampai 2,45 GHz. Dan microwave oven itu sekitar 2,4 GHz. Nah, ini adalah radio spektrum. Jadi spektrum gelombang yang panjang frekuensinya berkisar dari 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 11. Nah, kalau cahaya itu berada di sini ya, berada di tengah-tengah. Jadi mulai dari 4 kali 10 pangkat 11 sampai ke 5 kali 10 pangkat 16 ini berada dalam frekuensi cahaya. Ya, cahaya tampak misalnya ini mulai dari rentang infrared ya sampai ke ultraviolet, dan tentu saja yang kita lihat menggunakan mata itu yang lebih kecil daripada itu, sedangkan masih ada cahaya inframerah yang lebih kecil daripada 700 nanometer gitu ya, yang lebih panjang daripada 700 nanometer. Dan kalau yang ultraviolet juga ada yang lebih pendek dari 440 nanometer. Nah, untuk cahaya tampak yang bisa kita lihat dengan mata ini ya range-nya ini hanya sekitar segini ya. Sedangkan ya, ada lagi cahaya inframerah dan ultraviolet yang sebetulnya tidak bisa dilihat menggunakan mata, namun bisa digunakan alat deteksi lain untuk mengetahuinya ya, untuk melacaknya atau mengukurnya seperti itu. Nah, ini aplikasinya banyak, mulai dari melihat ya sebagai
sumber cahaya sebagai sumber penglihatan kita, kemudian dia digunakan sebagai frekuensi pada serat optik, kemudian pada pengobatan gigi, kemudian untuk night vision menggunakan night vision itu untuk melihat benda-benda di malam hari menggunakan sumber gelombang inframerah, kemudian remote televisi, kemudian pemindaian di di bandar udara itu menggunakan inframerah, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang lebih besar daripada itu, ya, mulai dari 5 kali 10 pangkat 16 sampai ke 10 pangkat 21 ini berkaitan dengan gelombang elektromagnetik yang bisa meradiasi atau bisa menghasilkan kerusakan pada sel jaringan hidup. Misalnya pada kulit, kalau kita terpapar sama gelombang EM yang berfrekuensi di ranah ini, maka akan mengakibatkan kerusakan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu pada medical X-ray atau misalnya pada pemindaian sinar X di rumah sakit itu diawasi betul oleh operatornya sedemikian rupa sehingga kita tidak terpapar terlalu lama, ya, tidak terpapar terlalu lama sehingga menyebabkan perubahan bentuk atau perubahan fisik pada sel yang ada di tubuh kita, ya. Jadi sinar X yang digunakan betul-betul hanya untuk mencirikan, ya, bagian dalam dari tubuh kita. Kemudian sinar dalam range ini juga digunakan sebagai alat untuk kedokteran, gitu ya. Kemudian juga dia berasal dari cahaya dari pembentukan bintang dan lain sebagainya. Nah, inilah range dari gelombang elektromagnetik yang bisa kita lihat penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Nah, yang perlu ditekankan, terutama kita nanti yang banyak berkecimpung di bidang aplikasi cahaya, ya, itu bahwa panjang gelombangnya itu berkisar dari 360 nanometer yang paling pendek, yaitu yang frekuensinya paling tinggi, ya. Jadi kalau panjang gelombangnya makin pendek berarti frekuensinya makin tinggi. Nah, sedangkan yang paling panjang itu adalah 750 nanometer. Ini adalah panjang gelombang inframerah, ya. Warna-warna merah yang kita lihat itu panjang gelombangnya adalah 750 nanometer, di mana dia memiliki frekuensi 4 kali 10 pangkat 14 Hz. Nah, kalau misalnya ada benda yang warnanya itu biru ataupun ungu ataupun biru muda dan lain sebagainya, ini berada di dalam frekuensi yang tinggi. Sedangkan untuk frekuensi yang pertengahan ini dicirikan oleh benda-benda yang rentang frekuensinya itu berada di tengah, ya, seperti kuning dan hijau, oranye dan lain sebagainya. Nah, spektrum dari gelombang EM menghasilkan beberapa fenomena, salah satunya adalah efek Doppler. Nah, efek Doppler itu adalah pengurangan atau bukan penjumlahan. Jadi kalau misalnya suatu gelombang EM itu dideteksi oleh suatu alat, maka nilai dari frekuensi yang diterima oleh alat itu bisa lebih besar atau lebih rendah daripada yang aslinya, dari gelombang elektromagnetik yang aslinya, yang disebabkan karena pemancar dari gelombang EM tersebut itu bergerak, ya. Jadi itulah yang disebut sebagai efek Doppler. Jadi perubahan frekuensi suatu benda, ya, akibat benda tersebut bergerak relatif terhadap penerima, ya, terhadap alat yang menerima respon tersebut. Nah, seperti pada gelombang suara, gelombang EM juga dapat mengalami efek Doppler, tapi berbeda karena dua alasan. Kalau di gelombang suara dia membutuhkan medium seperti padat, udara, ataupun fluida, sedangkan di gelombang elektromagnetik tidak. Dan untuk gelombang suara yang penting adalah gerak relatif terhadap medium. Nah, karena di sini tidak ada medium, maka gelombang elektromagnetik yang penting adalah gerakan relatif antara sumber dan pengamat. Nah, sehingga kalau di gelombang elektromagnetik persamaan efek Dopplernya menjadi seperti ini, ya, menjadi seperti ini, di mana V relatif di sini adalah lebih rendah, ya, daripada kecepatan cahaya.
contoh kasusnya seperti ini ya. Contoh kasus yang pertama bisa Anda lihat sebagai berikut, yaitu pistol. Jadi ini diaplikasikan pada alat untuk mendeteksi apakah sebuah mobil atau kendaraan itu melaju melebihi ambang batas atau tidak. Itu menggunakan senjata radar ataupun jebakan kecepatan. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Pistol radar mobil polisi yang diparkir di pinggir jalan raya memancarkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi Fs sama dengan 8 kali 10 pangkat 9 Hz. Nah, gelombang dari pistol tersebut ya, jadi dari sini ya, dari mobil polisi ini kan ditembakkan ke mobil tersebut, terus kemudian terpantau pada mobil ini dan akhirnya ditangkap kembali oleh mobil polisi ini. Nah, pada saat dia diterima kembali ya oleh mobil polisi ini, didapatkan bahwa frekuensinya menjadi 2100 Hz. Nah, tentukan kecepatan mobil terhadap jalan raya. Nah, artinya dari persamaan Doppler yang sebelumnya, ini kita ingin mencari berapa V relatif dari mobil yang bergerak ini sebetulnya. Baik, caranya adalah sebagai berikut. Jadi ada dua buah persamaan yang kita himpun di sini, yaitu persamaan pertama adalah untuk menentukan frekuensi yang diterima mobil target ya. Jadi frekuensi yang ditangkap oleh ini mobil ini, dan satu lagi adalah dan persamaan yang kedua ya, bentuknya masih sama, adalah frekuensi yang diterima oleh mobil polisi. Jadi pada saat dipancarkan dia ditangkap oleh ini ya, oleh mobil target, kemudian mobil target memantulkan gelombang elektromagnetik tersebut sehingga gelombang yang hasil pantulan tersebut ditangkap oleh mobil polisi ya. Jadi ada dua set persamaan di sini. Yang pertama adalah yang gelombang yang pertama setelah gelombang itu ditembakkan ke mobil tersebut, dan gelombang kedua adalah hasil pemantulan di mobil yang merah ini yang diterima oleh mobil polisi. Nah, setelah dirangkai ya, di sini kita dapatkan bahwa dia memiliki kesamaan di V relatifnya ya, sehingga nanti dengan menggunakan perumusan yang sederhana ataupun penyederhanaan aritmatika sederhana seperti ini, nanti akan didapatkan V relatif ya, atau kecepatan dari mobil tersebut berasal dari frekuensi aksen ya, frekuensi aksen dikurangi frekuensi sumber dibagi 2 kali frekuensi sumber. Nah, tadi disebutkan frekuensi sumbernya itu adalah 8 kali 10 pangkat 8 Hz, sedangkan perubahan frekuensi yang diterima oleh mobil polisi akibat pemantulan sebesar 2100 Hz. Ya, lihat ya, Anda di sini ordernya ini dalam order kilohertz, yang ini sedangkan frekuensi aslinya ini dalam order megahertz ya, dalam order megahertz, atau bahkan ini dalam gigahertz ya, karena 10 pangkat 8. Nah, oleh karena itu fraksi ini sesungguhnya sangat kecil ya, namun dari hasil beda antara frekuensi yang dipancarkan dan yang terpantul, didapatkan bahwa nilai dari kecepatan mobil tersebut adalah seperti yang ditemukan di persoalan ini ya, seperti itu. Baik, bagaimana gelombang EM itu dirumuskan? Nah, ini cerita sedikit ya. Jadi gelombang EM itu dirumuskan oleh 3 orang ahli gitu ya. Yang pertama itu adalah Gauss, yang meneliti bagaimana sebuah muatan listrik itu bisa menghasilkan medan listrik gitu ya. Dan sebelumnya ada juga Coulomb yang juga mempelajari hal yang sama, namun Gauss itu lebih merumuskan secara matematis bagaimana muatan itu bisa menghasilkan medan listrik seperti itu. Jadi persamaan pertama kita dapatkan berupa hukum Gauss pada kelistrikan, yaitu flux listrik pada suatu permukaan tertutup sebanding dengan muatan total yang dilingkupinya. Jadi flux listrik itu adalah ini ya, adalah persamaan yang di ruas kanan ini adalah flux listrik, sedangkan yang di ruas kanan ini menyatakan rapat muatan dibagi dengan sebuah konstanta ya. Jadi di sini adalah flux listrik yang menyatakan perubahan medan listrik tersebut terhadap ruang, sedangkan yang di ruas kanannya ini menyatakan bahwa dia itu adalah sama dengan nilai dari
muatan listrik yang berada di dalam suatu kawasan tersebut. Oke, dengan epsilon 0 ini menyatakan permitivitas vakum yang nilainya bisa Anda lihat di bawah ini. Nah, kemudian hukum yang kedua adalah hukum Ampere pada kemagnetan. Nah, jadi Ampere menyatakan bahwa kalau Anda punya arus listrik yang mengalir pada sebuah kawat, maka di sekeliling kawat tersebut akan timbul medan magnet yang arahnya melingkar, ya, sehingga persamaan Ampere dinyatakan sebagai rotasi dari B, ya, atau flux rotasi dari B sama dengan konstanta mu 0 atau permeabilitas magnetik dikalikan dengan rapat arus. Nah, bentuk dari B itu adalah melingkar terhadap I yang mengarah ke suatu tempat tertentu. Nah, hukum yang ketiga adalah hukum induksi EM yang menyatakan bahwa perubahan flux magnet pada suatu permukaan yang dibatasi oleh suatu lintasan tertutup akan menghasilkan GGL atau gerak gaya listrik pada lintasan tersebut. Jadi kalau misalnya ada sebuah kawat listrik yang bentuknya adalah tertutup seperti ini, kemudian dia dipengaruhi oleh medan magnet yang dibuat maju mundur, maka pada kawat ini akan muncul perubahan medan listrik. Jadi intinya seperti itu. Jadi akan terjadi perubahan medan listrik atau terjadi medan listrik, ya, akan terjadi komponen listrik pada kawat yang tadinya nggak ada akibat adanya perubahan flux yang dihasilkan oleh magnet tersebut. Nah, inilah yang dirumuskan oleh Faraday pada persoalan induksi EM. Nah, hukumnya, ada lagi satu tambahan yaitu hukum Gauss pada kemagnetan. Nah, tadi disebutkan bahwa di fenomena listrik, ya, bahwa kita dapat menghasilkan medan listrik apabila ada sebuah muatan listrik yang ada di dalam kawasan tersebut, ya. Namun kalau di medan listrik, ya, hal yang serupa ini tidak dapat dilakukan karena kalau di medan listrik kita masih punya pada hal yang nyata itu kita bisa memiliki sebuah muatan yang benar-benar positif dan sebuah muatan yang benar-benar negatif. Jadi murni positif sama murni negatif. Nah, hal itu tidak bisa kita temui di magnet. Kalau di magnet kita harus memiliki suatu bahan yang memiliki kutub utara dan selatan. Nah, artinya kita tidak bisa memiliki suatu bahan yang hanya terdiri dari kutub utara saja ataupun kutub selatan saja. Nah, oleh karena itu di sini Gauss menyatakan bahwa medan magnet tidak bisa dihasilkan oleh sebuah rapat muatan karena itu tadi dia harus dihasilkan oleh sebuah magnet yang muatannya itu utara selatan. Nah, sehingga dari sini, ya, kita dapatkan dari keempat persamaan yang tadi sudah dijelaskan, di kemudian hari dia dirangkum oleh Maxwell, ya. Nah, di kemudian hari dia dirangkum oleh Maxwell yang dimana keempat persamaan tersebut nanti akan disebut sebagai 4 persamaan Maxwell yang sebetulnya dia merupakan kontribusi dari peneliti-peneliti yang sebelumnya. Namun di sini Maxwell mengoreksi terutama untuk komponen hukum Ampere-nya sehingga terlihat bahwa medan listrik dan medan magnet itu saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, jadi dari persamaan Maxwell tersebut dapatlah kita jelaskan bagaimana fenomena kelistrikan dan juga magnet itu saling berkaitan satu sama lain, di mana koreksi Maxwell, ya, di mana arus listrik maupun perubahan listrik dapat menimbulkan efek kemagnetan merupakan kontribusi penting dalam perumusan dari gelombang EM. Nah, sebelumnya telah diketahui bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik melalui hukum Faraday, sehingga dalam hal ini muncul suku tambahan, ya, suku tambahan yang ini yang dinamakan sebagai arus perpindahan. Nah, sehingga kalau misalnya nanti akan nanti dirumuskan, pasti nanti akan berbasis kepada keempat buah persamaan gelombang elektron, berbasis kepada keempat buah persamaan Maxwell tersebut. Nah, bagaimana gelombang EM itu bisa dihasilkan? Dia bisa dihasilkan dari sebuah kawat, ya, dari sebuah kawat yang dialiri oleh sebuah arus
bolak-balik ya, sehingga dia menghasilkan pola sinusoidal seperti ini ya. Jadi naik turun seperti ini. Nah, jadi di sini ada dua buah kawat lurus, yaitu yang bagian atas dan bawah dihubungkan oleh terminal generator AC. Nah, itu yang ini dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, jadinya gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh stasiun radio maupun televisi maupun pemancar jaringan telekomunikasi, jaringan telepon dan lain sebagainya, wifi dan lain sebagainya, ada masing-masing memiliki sebuah kawat gitu ya, yang dimana dia dipancarkan, yang dimana dia itu dialiri oleh arus bolak-balik ya, dan dia dalam keadaan terbuka dan dalam posisi tegak seperti ini, sehingga nanti dia akan menghasilkan komponen gelombang listrik atau gelombang medan listrik yang merambat ke kanan, tapi arah osilasinya itu naik dan turun, yaitu ke atas dan ke bawah. Nah, ini diakibatkan oleh adanya arus bolak-balik yang mengalir dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas secara periodik ya. Jadi dia memiliki frekuensi tertentu ya, memiliki kebergantungan waktu tertentu naik turunnya itu, sehingga nanti dihasilkan gelombang elektromagnetik, komponen listriknya saja yang diinikan ya, yang memiliki pola naik turun seperti ini. Nah, tadi disebutkan bahwa persamaan gelombang yang bentuknya seperti sinusoidal tersebut atau naik turun tersebut dihasilkan dari 4 buah persamaan Maxwell. Ini kita yakini saja ya, bahwa dari keempat buah persamaan tersebut ya, dari analisis, jadi menggunakan analisis vektor dari persamaan Maxwell dapat diturunkan persamaan gelombang EM yang bentuknya seperti ini ya. Nah, solusi dari persamaan ini secara matematik adalah bentuknya seperti ini. Nah, ini kan bentuknya sudah kita dapatkan di awal kuliah tadi ya, bahwa medan listrik yang merupakan besaran vektor karena dia memiliki besar dan arah, dan juga pasangannya yaitu gelombang komponen medan magnet itu memiliki bentuk yang sama gitu ya, memiliki bentuk yang sama, yaitu punya sinusoidal seperti ini dan dipengaruhi oleh panjang gelombang ya, yaitu yang berada informasinya itu dalam bilangan gelombang ini, dan frekuensi yang masuk ke dalam frekuensi sudut yang ini ya. Jadi solusi dari dua buah persamaan gelombang ini, yaitu untuk komponen medan listrik dan komponen medan magnet, akan menghasilkan solusi berbentuk persamaan sinusoidal yang bentuknya seperti ini, dan amplitudonya ya itu nanti bergantung kepada seberapa kuat tadi arus yang dialirkan pada kawat antena tersebut ya. Nah, jadi ini disebutkan kembali atau diperlihatkan kembali ya, persamaan sinusoidal yang tadi ya, itu masing-masing sama arah perambatannya, yaitu ke arah sumbu X ya, karena tadi diperlihatkan bahwa perambatannya itu ada suku I topinya, artinya dia merambat ke arah sumbu X. Namun arah osilasi dari E dan B itu saling tegak lurus dan juga terhadap arah perambatannya, dimana kalau yang E sesuai dengan rumus yang tadi dia merambat ke arah Y, sedangkan untuk yang medan magnetnya dia dia berosilasi di arah Z ya, jadi maju mundur. Tapi kalau yang E-nya ini ke atas ke bawah. Makanya tadi diperlihatkan untuk sebuah antena yang memiliki dua pasang kawat di atas dan di bawah ini, dia akan menghasilkan komponen medan listriknya juga ke atas ke bawah sesuai dengan arah arus yang mengalir pada kawat tersebut ya. Dengan kecepatan rambat gelombang EM pada vakum tadi disebutkan sama dengan C sama dengan frekuensi dibagi panjang gelombang sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Nah, hal-hal yang bisa disimpulkan dari beberapa hal yang disimpulkan oleh Maxwell terkait dengan gelombang EM adalah sifat dari gelombang EM tadi disebut adalah transversal karena komponen medan magnet dan komponen medan listrik saling tegak lurus, dan juga dia tegak lurus terhadap arah perambatan. Jadi arah perambatan ini dilambangkan dengan V atau sama dengan kecepatannya gitu ya.
dan masing-masing juga saling tegak lurus. Makanya di sini disebutkan bahwa E cross B, artinya dia tegak lurus. Nah, laju rambatnya itu sendiri adalah sama dengan V sama dengan 1 dibagi akar epsilon mu, ya. Jadi permitivitas dikali permeabilitas. Nah, sehingga hubungan amplitudo kedua medan, baik itu besar dari medan listrik, itu adalah sama dengan besar dari medan magnet dikalikan dengan kecepatan cahaya, ya. Nilai kecepatan cahaya yang 3 kali 10⁸ itu yang didapat dari 1 dibagi akar permitivitas vakum dikali permeabilitas vakum, ya, sehingga nanti didapatkan 3 kali 10⁸. Ini secara teoritis. Sedangkan dari eksperimen, ya, tadi disebutkan dia berasal dari percobaan Michelson-Morley yang mendeteksi bahwa tidak perlu ada medium untuk perambatan gelombang elektromagnetik atau cahaya, ya, karena cahaya itu sendiri merupakan bagian dari gelombang EM. Sedangkan gelombang EM sendiri tadi disebutkan range-nya itu luas, ya, mulai dari gelombang radio, gelombang cahaya sampai ke gelombang pengion, yaitu yang berkaitan dengan radiasi dan lain sebagainya. Nah, untuk mendeteksi gelombang radio, ya, salah satu aplikasinya adalah menggunakan kawat, ya. Gelombang radio dapat dideteksi dengan kabel antena penerima yang sejajar dengan medan listrik. Jadi karena tadi medan listriknya dipancarkan dari 2 buah kawat, maka kita menggunakan 2 buah kawat yang mirip, ya, di satu tempat untuk menerima sinyal yang dikirim dari sumber, ya. Nanti dia akan dihubungkan oleh perangkat listrik seperti ini sehingga nanti bisa nyambung atau bisa disambungkan ke perangkat lain yang nanti akan bisa muncul di layar maupun bisa kita dengar menggunakan pengeras suara. Jadi seperti pada ini, ya, seperti pada televisi maupun pada radio maupun di gadget kita. Jadi di dalamnya pasti ada alat yang bisa menangkap komponen listrik dari gelombang EM. Dan kemudian untuk medan magnetnya digunakan antena yang bentuknya loop seperti ini, ya. Jadi di dalam perangkat kita, misalnya di handphone kita itu pasti ada 2 buah alat ini untuk menangkap komponen listrik maupun komponen magnetik secara bersamaan. Nah, nanti rangkaian ini nanti akan disambungkan ke perangkat yang lainnya seperti speaker ataupun display, ya, sehingga kita bisa menonton YouTube dengan mudah sambil mendengarkan suara dari video tersebut, ya. Baik, tadi sudah kita pelajari tentang bagaimana gelombang EM atau perumusan gelombang EM itu dihasilkan, ya. Bagaimana solusi dari persamaan gelombang EM didapatkan sehingga Anda diminta untuk mengetahui apa itu definisi dari panjang gelombang, dari amplitudo, dari medan listrik, medan magnet, kemudian frekuensi sudut, bilangan gelombang, serta satuan-satuannya, ya, terutama permitivitas dan juga konstanta-konstanta yang terkait di situ seperti permitivitas, permeabilitas magnet, dan juga besar dari kecepatan laju gelombang itu sendiri yang nilainya di vakum adalah 3 kali 10⁸ meter per detik. Nah, sekarang kita ke energinya. Energi dari gelombang EM itu didefinisikan melalui vektor pointing, ya. Jadi vektor pointing itu adalah vektor yang mengarahkan penjalaran dari gelombang EM, ya. Jadi tadi disebutkan ada arah penjalaran. Nah, arah penjalaran itu sendiri bisa menjadi titik awal kita untuk mendefinisikan energi dari gelombang EM, ya. Seperti pada gelombang mekanik, gelombang EM dalam perambatannya juga membawa energi. Karena kalau enggak tentu saja ya nggak mungkin kita bisa menghangatkan makanan di dalam microwave seperti yang ditunjukkan di gambar samping. Nah, laju aliran yang dibawa oleh gelombang EM dinyatakan pada ungkapan vektor pointing yang didefinisikan sebagai berikut, ya. Jadi rumusnya itu 1/μ0 dikali perkalian silang antara E, ya, medan listrik dengan medan magnet. Jadi vektor arah penjalaran dari gelombang EM ini ya itu merupakan vektor pointing. Nah, nanti vektor pointing akan kita gunakan untuk mendefinisikan energi dari gelombang EM. Nah,
Besar dari faktor pointing S menyatakan laju aliran energi yang melalui suatu permukaan yang tegak lurus arah perlambatan gelombang EM, atau menyatakan daya persatuan luas. Nah, artinya faktor pointing itu menyatakan daya persatuan luas, sedangkan arah dari S menyatakan arah penjalaran gelombang dan juga arah perpindahan energi. Jadi disitulah arah energi dari gelombang EM itu merambat dari sumber ke penerima, atau dari sinar matahari ke mata kita, atau dari sinar lampu ke mata kita, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini intensitas ya, atau nanti akan dikaitkan dengan intensitas. Faktor pointing ini ya berkaitan dengan daya dibagi luas permukaan. Nah, ini luasnya seperti ini misalnya ya, luasnya seperti ini, sedangkan dayanya itu nanti berkaitan dengan energi. Oke, misalkan untuk gelombang EM berbentuk gelombang datar, maka faktor pointing S itu nilainya atau besarnya adalah nilai dari E dikali nilai dari B dibagi mu 0 ya. Nah, karena B itu nilai dari B itu tidak bukan merupakan E dibagi C, maka bisa kita dapatkan faktor pointing sebagai E kuadrat per mu 0 C, atau bisa juga kita gunakan C dibagi mu 0 dikali B kuadrat. Nah, untuk gelombang yang berbentuk sinusoid ya, karena tadi bentuk solusinya kan tadi fungsinya sinus ataupun kosinus, maka nilai rata-rata faktor pointing untuk satu siklus adalah sama dengan intensitas gelombang, sehingga nanti bukan S yang kita cari tapi S rata-rata ya. S rata-rata ini berarti ada karena tadi melibatkan perkalian E dan B ya, jadi E dikali B maka didapatkan sinus kuadrat atau kosinus kuadrat ya, sehingga nanti akan kita dapatkan S rata-rata itu adalah sama dengan E 0 atau E max kuadrat dibagi 2 mu 0 dikali C, atau sama dengan C dibagi 2 mu 0 B max kuadrat. Nah, S rata-rata inilah yang nanti akan dinyatakan sebagai intensitas dari gelombang EM atau intensitas cahaya ya, karena cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang EM. Nah, secara umum rapat energi total yang dibawa gelombang EM adalah sama dengan total energi per volume. Jadi nanti persamaannya bisa digunakan persamaan seperti ini ya, dan juga bisa juga nanti intensitas atau faktor pointing itu dirumuskan sebagai C dikalikan dengan U gitu ya. U-nya sendiri itu merupakan rapat energi total yang dibawa oleh gelombang EM ya. Jadi U nanti berkaitan dengan faktor pointing nanti seperti ini. Sedangkan nanti faktor pointing rata-rata itulah yang nanti akan dinyatakan sebagai intensitas dari gelombang EM atau intensitas dari cahaya. Baik, satuan lain yang penting terkait energi adalah transfer momentum ya. Selain mengantarkan energi, gelombang EM juga menghantarkan momentum. Jadi di sini kita ketahui bahwa gelombang EM tidak bermassa ya, karena dia menyatakan perambatan dari medan listrik dan medan magnet, sehingga merumuskan momentum di sini tidak menggunakan massa dikalikan kecepatan. Namun di sini menggunakan pendekatan yang lain ya, sehingga nanti akan kita dapatkan pada gelombang EM yang tiba pada permukaan yang sempurna menyerap energi, transfer momentumnya itu adalah sama dengan energi total dibagi kecepatan ya, sehingga nanti tekanan yang dialami atau gaya persatuan luas itu kan tekanan. Jadi gaya persatuan luas yang diterima oleh permukaan tersebut nanti didefinisikan oleh bersama seperti ini ya. Jadi tekanannya itu menjadi dalam tanda kutip ya, karena ini tidak berkaitan dengan tekanan yang kita jumpai pada fluida ataupun yang tekanan yang kita jumpai pada benda padat, karena tentu saja medan E dan M itu kan seperti gaib gitu ya. Jadi hanya bisa dideteksi gitu ya, ataupun dirasakan menggunakan alat indera mata dan lain sebagainya, tapi tidak seperti mobil yang bisa terlihat disentuh dan lain sebagainya gitu ya. Maka ini tekanan yang dihasilkan oleh gelombang EM itu bisa dinyatakan dari faktor pointingnya dibagi kecepatan rambatnya. Kemudian dari sini ya, selain ini kita ke contoh soal. Nah, gelombang EM berbentuk sinusoid dengan frekuensi 40 Hz merambat dalam arah sumbu X di ruang hampa. Nah, ini kita lihat frekuensi gelombang EM-nya ini sangat rendah ya.
40 Hz. Jadi dia berada jauh di bawah range gelombang EM yang tadi diberikan di gambar awal. Nah, apakah ada gelombang EM yang frekuensinya sebesar ini? Ada ternyata. Nah, inilah yang digunakan untuk komunikasi radio. Bukan komunikasi radio, karena kalau radio tadi ordernya lebih besar dari ini. Ya, untuk komunikasi very low frequency, ya, ataupun gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh proses-proses alami yang ada di bumi, ini frekuensinya ini sangat-sangat rendah daripada range frekuensi yang tadi sudah diperlihatkan. Jadi misalnya dengan frekuensi yang rendah seperti ini biasanya berkaitan dengan proses yang ada di dalam kerak bumi yang menghasilkan sinyal gelombang elektromagnetik yang merambat ke segala arah, dan frekuensinya ini sangat rendah. Nah, dari informasi ini kita diminta untuk menentukan panjang gelombang dan periode, dan kemudian jika pada satu saat medan listrik mencapai nilai maksimumnya yaitu 750 Newton per Coulomb, artinya ini komponen medan listriknya, dan berarah sepanjang sumbu Y, tentukan besar dan arah medan magnet. Dan pertanyaan ketiga adalah tentukan bentuk fungsi gelombang, medan listrik, dan medan magnet. Nah, ini adalah salah satu tipikal soal ujian yang mungkin saja nanti keluar pada saat ujian 2 ataupun di UAS. Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. Untuk menghitung panjang gelombang mudah sekali, Anda tinggal membagi kecepatan rembat gelombang EM dengan frekuensinya. Oh, ini justru frekuensi yang digunakan ini, frekuensinya tadi 40 Hz ya. Baik, nanti saya ubah. Nah, ini seharusnya 40 MHz ya. 40 MHz. Nah, ini nanti akan dihasilkan panjang gelombangnya adalah 7,5 meter. Sedangkan periodenya itu dari 1 per frekuensi ya, 1 per frekuensi itu nanti didapatkan 2,5 kali 10 pangkat minus 8 second. Oke, kemudian tadi berapa nilai medan magnetnya? Medan magnet maksimumnya adalah tinggal kita membagi medan listrik dengan nilai kecepatan cahaya sehingga nanti didapatkan besar dari medan magnet itu adalah 2,5 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Sedangkan bentuk solusi persamaannya adalah menjadi seperti ini. Ini untuk komponen medan listriknya dan ini untuk komponen medan magnetnya. Jadi di depan ada amplitudo medan listrik untuk yang persamaan listrik, dan ini amplitudo medan magnet untuk komponen medan magnetnya ya. Dan ini ada fungsinya, fungsi cosinus ya. Di sini digunakan fungsi cosinus. Anda juga bisa menggunakan fungsi sinus dengan omega dan k yang bersesuaian isinya nanti dimasukkan juga ke sini. Nah, nanti bentuk dari gelombangnya, perambatannya ke arah X positif, E-nya mengarah ke Y positif sesuai dengan soal, nah maka B-nya mengarah ke Z positif. Catatan-catatan, walaupun berbeda secara fisis, namun perilaku gelombang mekanik juga berlaku pada gelombang EM, antara lain 1. Bentuk fungsi gelombang merupakan fungsi sinusoidal, bisa fungsi sinus atau fungsi kosinus. Kemudian parameter-parameter gelombang seperti frekuensi, periode, panjang gelombang, bilangan gelombang, konstanta fase, dan lain sebagainya juga ada di sini. Kemudian gelombang EM yang satu dengan gelombang EM yang lainnya, atau cahaya satu dengan cahaya yang lainnya bisa saling bersuperposisi sehingga menghasilkan pelemahan ataupun penguatan gelombang, dan sifatnya juga transversal. Artinya perambatan medan listrik dan medan magnet tegak lurus terhadap arah rambat ya. Jadi seperti pada gelombang tali ya, gelombang yang merambat pada tali yang kita getarkan secara vertikal atau naik turun, maka bentuk dari gelombangnya ini adalah transversal, yaitu di mana arah osilasi komponen medan listrik dan komponen medan magnetnya itu tegak lurus terhadap arah rambatan. Oke, bagian akhir dari kuliah kita berkaitan dengan polarisasi gelombang elektromagnetik, di mana polarisasi ini berkaitan dengan pemfilteran ya, atau bagaimana sebuah cahaya itu bisa berkurang intensitasnya apabila dia memasuki suatu benda ya, apabila dia memasuki suatu benda dan dari benda tersebut kemudian diteruskan gelombang EM ya, tapi dia sudah mengalami pelemahan seperti itu.
Jadi seperti ini, ada cahaya yang masuk dari sebelah kiri, masuk ke dalam media polarisasi, kemudian cahaya yang keluar nanti memiliki intensitas yang berbeda dan juga orientasinya yang berbeda. Oke, cahaya alam atau cahaya tampak yang kita lihat dengan menggunakan mata kita merupakan gelombang yang tidak terpolarisasi. Artinya kalau tadi diperlihatkan di gambar, medan listriknya itu selalu arahnya itu mengarah ke sumbu Y, selalu seperti itu kan. Nah, tapi kalau di alam sebetulnya dia ada multi arah gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai tidak terpolarisasi, artinya dia bisa arahnya macam-macam gitu. Nah, kalau misalnya cahaya tampak itu diteruskan ke suatu medium ya, maka polarisasinya bisa menjadi tunggal gitu ya, bisa menjadi tunggal ataupun bisa kita ubah-ubah bentuknya. Nah, oleh karena itu akibat ada cahaya yang kita ubah-ubah bentuk polarisasinya, yang tadinya beragam bentuk menjadi hanya satu bentuk saja. Misalnya hanya kita inginkan yang medan listriknya itu searah dengan sumbu Y positif saja, maka sudah pasti akan terjadi pelemahan dari segi intensitas. Nah, di sini polarisasi menyatakan arah osilasi gelombang hanya ada untuk gelombang transversal. Nah, pada gelombang EM polarisasi berkaitan dengan amplitudo gelombang listrik saja, karena gelombang EM itu terdiri dari listrik dan magnet, maka untuk kemudahan, dari aspek kemudahan saja, dari segi kemudahan kita hanya meninjau dari listriknya saja, walaupun kita tahu bahwa bersama dengan gelombang listrik tersebut pasti ada komponen gelombang magnetnya. Baik, jadi ini yang misalnya terjadi di awan gitu ya, kita bisa melihat cahaya di langit itu kadang biru, kadang merah, kadang ungu ya, atau kadang kelabu dan lain sebagainya. Itu karena akibat dari polarisasi ya, karena akibat dari polarisasi, dari hamburan dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya cahaya yang tidak terpolarisasi pada saat dia berinteraksi dengan molekul yang ada di udara ya, atau di awan, itu menghasilkan polarisasi yang berbeda-beda antara satu titik pengamatan dengan titik yang lainnya. Nah, misalnya kalau dia itu sejajar ya dengan arah orientasi dari gelombang yang datang, maka polarisasinya hampir semua ada di sini. Tapi kalau misalnya dia hanya di bagian bawahnya saja, maka dia hanya akan melihat yang bagian yang horizontal saja ya, atau bagian yang ini saja yang bisa dia lihat. Sedangkan kalau yang di sini ya, kalau dia di antara yang bawah dengan yang sejajar ini, maka ada bagian tertentu dari polarisasi yang mengalami pelemahan dan sedemikian rupa sehingga ada sesuatu yang mengalami penguatan atau tetap bahkan, dan ada yang dilemahkan. Nah, di sini ya gelombang EM yang terpolar. Nah, artinya nanti kita bisa mengubah-ubah bentuk ya, kita bisa mengubah-ubah bentuk dari arah polarisasi komponen medan listrik sedemikian rupa sehingga dia menuruti komponen yang ingin kita tujukan gitu ya, seperti itu. Jadi cahaya terpolarisasi akan dihasilkan dari cahaya yang tidak terpolarisasi dengan bantuan bahan polarisasi. Jadi dibutuhkan sebuah filter ya, atau sebuah bahan yang dapat menapis, yang dapat ya. Jadi tadinya ini gelombang cahaya datang, dia ada 1 2 3 komponen menjadi ya, jadi dari 3 pasang komponen dia menjadi sepasang saja seperti ini. Jadi hanya atas bawah saja ini ya. Ataupun ini tadinya ini ada ratusan komponen gitu ya, akhirnya menjadi tunggal saja karena material ini dia berfungsi seperti filter yang hanya menapis atau menyaring komponen yang tegak ini sajalah yang nanti akan diteruskan ke setelah dia keluar dari medium tersebut. Baik, fenomena polarisasi dijelaskan menggunakan hukum Malus ya. Persamaannya seperti ini. S ini berkaitan dengan intensitas atau vector point atau rata-rata vector pointing yang tadi sudah dijelaskan ya. Jadi pada saat dia itu masuk ke dalam polarisator, jadi material yang kita gunakan untuk mengubah polarisasi itu disebut sebagai polarisator. Kemudian polarisator tambahan yang kita gunakan untuk mengubah-ubah arah dari gelombang EM itu disebut sebagai analisator ya. Jadi persamaan Malus di sini ini menyatakan intensitas cahaya setelah keluar dari analisator
sedangkan S0 ini menyatakan intensitas sebelum masuk ke analisator. Nah, dari cahaya yang asli, ya, dari cahaya yang asli keluar dari polarisator yang pertama, hubungannya itu adalah S sama dengan setengah S awal. Ya, jadi setengah dari S awal itu adalah S0 ini. Jadi setengah S awal ini, ya, jadi ini S awal masuk ke media polarisator, kemudian keluar. Nah, saat keluar, intensitasnya itu adalah setengah dari intensitas yang awal. Jadi S0 bar di sini itu sebetulnya adalah setengah dari intensitas dari cahaya yang tidak terpolarisasi, seperti itu. Oke, nah ini jadi untuk cahaya yang datang tidak terpolarisasi bervari terhadap sudut sehingga intensitas rata-ratanya menjadi setengah dari yang awal, ya. Jadi ini adalah intensitas cahaya yang tak terpolarisasi yang diteruskan. Jadi ini dari polarisator yang pertama, ya. Dan kemudian nanti kalau misalnya kita punya banyak analisator, ya, jadi setelah polarisator pertama kan nanti ada polarisator kedua, ketiga, keempat misalnya. Nah, itu disebut sebagai analisator 1, 2, 3, 4. Nah, cahaya yang masuk ke dalam analisator menggunakan hukum Malus yang tadi. Sedangkan kalau cahaya yang masuk dari sinar awal masuk ke polarisator yang awal, nanti intensitasnya menjadi seperti ini. Oke, contoh soal penggunaan polarisator dan analisator. Nah, ini ada sebuah perangkat gitu ya. Ada sebuah perangkat terdiri dari polarisator dan analisator. Nah, berapa nilai theta yang harus digunakan sehingga intensitas rata-rata cahaya yang terpolarisasi yang mencapai fotosel jadi ini penerimanya, ya. Jadi ini adalah wadah untuk menampung cahaya yang sudah masuk polarisator dan analisator. Jadi cahaya polarisasi yang mencapai fotosel adalah 1/10 dari intensitas rata-rata cahaya yang tidak terpolarisasi. Jadi caranya adalah, lihat ya, ini adalah 1/10 dari cahaya yang awal. Sedangkan yang di sini adalah setengah dari cahaya yang awal. Yang awal ini saya maksudkan sebagai cahaya, intensitas cahaya yang tak terpolarisasi. Ya, karena jadi diminta adalah 1/10 dari intensitas rata-rata cahaya yang tidak terpolarisasi. Jadi ini adalah 1/10 dari, jadi di sini menjadi 1/10 dari intensitas cahaya tak terpolarisasi. Sedangkan yang di sini ini berasal dari sini kan, dari cahaya yang masuk ke analisator karena ini menggunakan hukum Malus. Ya, jadi di sini menggunakan intensitas cahaya yang sebelum masuk ke analisator, yang nilainya itu adalah setengah dari intensitas cahaya yang tak terpolarisasi, sehingga dari persamaan ini nanti akan kita dapatkan kosinus kuadrat theta adalah sama dengan 1/5. Nah, dengan demikian, dengan mengakarkan 1/5 di sini akan kita dapatkan kosinus theta adalah sama dengan akar 1/5. Nah, nanti dari arcus kosinus nanti akan kita dapatkan sudut theta yang diinginkan tersebut. Nah, aplikasi polarisasi di gelombang M tadi sudah disebutkan bahwa penggunaan filter atau menggunakan misalnya pelapis gitu ya pada kaca dan lain sebagainya bisa menapis atau menghambat masuknya cahaya yang tidak kita inginkan. Misalnya ini ya, untuk misalnya kacamata polaroid, ya, kacamata yang digunakan di bioskop 3 dimensi gitu ya. Ini masing-masing lensa itu memiliki polarisasi tertentu, ya, memiliki arah orientasi yang itu tadi, sudut theta itu. Nah, kalau misalnya dua buah kacamata itu dihubungkan seperti ini, jadi sejajar seperti ini masih ada cahaya yang masuk. Tapi kalau misalnya dia saling tegak lurus seperti ini, maka dia menjadi gelap. Jadi benar-benar tidak ada cahaya yang masuk. Nah, prinsip inilah yang nanti digunakan untuk melapisi cermin, ya, atau melapisi kaca sedemikian rupa sehingga memang tidak ada lagi cahaya nanti yang tembus gitu ya, untuk masuk ke dalam rumah, untuk masuk ke dalam studio dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini bisa Anda lihat pada kacamata polaroid itu, ya, orientasi dari kacamata tersebut itu memiliki arah yang berbeda antara yang kanan, ya, antara kaca yang kanan atau lensa yang kanan dengan lensa yang ke kiri, ya. Itu tujuannya adalah untuk menapis, ya, komponen polarisasi dari gelombang cahaya yang masuk. Nah, contoh yang lain dari ini adalah misalnya jadi gini, ada
tadinya kita hanya memiliki polarisator dan analisator. Nah, kemudian dan orientasinya kita sudah tahu, yang polarisator arahnya ini 0 derajat, sedangkan yang analisator ini 90 derajat seperti ini. Nah, ini kalau misalnya dia diterangkan begini saja, lihat, tadi kan di contoh yang sebelumnya di kacamata itu kan kalau misalnya saling tegak lurus gitu ya, yang tegak lurus kemudian disatukan, maka cahaya yang tembus dari analisator itu kan 0, ya, gelap. Nah, supaya dia itu menjadi tidak gelap, bagaimana caranya? Intinya seperti itu. Jadi bagaimana cara polarisator dan analisator menyilang, ya, jadi ini dan ini kan orientasinya menyilang, justru dapat mengirimkan cahaya, ya. Nah, caranya adalah kita masukkan material polarisasi yang ketiga, disisipkan di antara polarisator dan analisator. Nah, bagaimanakah orientasi dari tetanya supaya cahaya yang masuk ke fotosel itu ada, gitu ya, tertangkap oleh fotosel? Nah, jawabannya adalah dengan cara men-set tetanya ini tidak 0 dan tidak 90 derajat. Karena kalau tetanya 0 dia tembus, ya, tapi di sini dia ke filter akhirnya 0. Kalaupun dia 90 derajat, maka dari awal mula di sini dia ke filter. Tapi kalau dia menyudut seperti ini, maka dia masih bisa mengirimkan cahaya menggunakan hukum malus yang tadi sudah disebutkan. Jadi dari sini ke sini ada theta, kemudian dari awal sini ke sini itu juga ada theta yang kedua. Nah, sehingga nanti bisa ditentukan berapa intensitas yang masuk di fotosel tersebut. Oke, contoh soal yang ketiga, cahaya terpolarisasi bidang pada keping terpolarisasi tunggal dengan arah dari N0 sejajar dengan arah sumbu transmisi. Pada sudut berapakah keping tersebut harus diputar sehingga menghasilkan intensitas dalam berkas transmisi direduksi oleh faktor 3, oleh faktor 5, dan oleh faktor 10. Nah, ini tetap kita menggunakan hukum halus, ya, dimana di sini kita menggunakan analisator, ya. Ini polarisator tunggal, ya, dimana intensitas awalnya ini, ya, dimana intensitas awalnya ini diminta supaya tereduksi oleh faktor 3, 5, dan 10, ya, menggunakan hukum halus, ya. Tapi polarisator yang masuk ke tapi cahaya atau gelombang M yang masuk ke polarisasi tunggal ini, dia dari awalnya sendiri itu sudah terpolarisasi, ya, sehingga tidak membutuhkan faktor setengah S0, ya. Jadi di sini langsung saja, sehingga nanti karena diminta tereduksi faktor 3 menjadi arcus cosinus seperti ini, sepertiga, yang ini menjadi arcos akar 1/5, yang ini menjadi cosinus akar 1/10, karena diminta reduksi dari faktor 3, 5, dan 10. Artinya intensitas yang akhir yang masuk, yang keluar dari polarisator itu adalah sepertiga dari intensitas cahaya yang masuk. Intinya seperti itu. Begitu pula dengan yang B itu 1/5, yang C adalah 1/10. Nah, ini nanti didapatkan sudutnya masing-masing dari 54,7 derajat, 63,4 derajat, dan 71,6 derajat. Oke, contoh soal keempat. Sepulga cahaya terpolarisasi memiliki intensitas 15 watt per meter persegi dan dikenakan pada keping polarisator yang sumbu transmisi keping membentuk 25 derajat terhadap arah polarisasi cahaya tersebut. Tentukan nilai RMS medan listrik dari cahaya yang ditransmisikan oleh keping polarisator. Nah, ini kita gunakan hukum Malus dan juga kita gunakan definisi dari dari intensitas rata-rata yang berkaitan dengan medan listrik, ya, dari medan listrik yang bersangkutan, ya. Nanti akan kita dapatkan nilainya adalah 68 Newton per Coulomb. Sedangkan soal yang kelima adalah sumber laser memancarkan berkas cahaya sangat sempit, di mana jari-jari berkas cahaya tersebut adalah 1 mm dan dayanya adalah 1,2 kali 10⁻³ volt. Berapa intensitas dari berkas laser tersebut? Nah, ini mudah saja kita menjawab. Intensitas S adalah sama dengan daya dibagi luas. Nah, luasnya kita cari dulu berapa luas dari lingkaran, ya, sehingga nanti didapatkan intensitasnya itu nilainya adalah 3,8 kali 10⁻² watt per meter persegi. Baik, itu adalah materi kuliah gelombang elektromagnetik
yang berkaitan dengan perumusan gelombang elektromagnetik, energi gelombang elektromagnetik, kemudian spektrumnya, serta intensitasnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti sehingga nanti ketika di kuliah selanjutnya saat membahas optikal geometris, kita tinggal menggunakan arah dari penjalaran gelombang EM atau gelombang cahaya untuk menghasilkan objek atau citra dari suatu objek, dan juga bagaimana sinar dari gelombang EM itu bisa kita gunakan untuk menganalisis atau mempelajari tentang bagaimana dia bisa terpantul ataupun terbiaskan oleh sebuah material, dan juga bagaimana dia bisa diutak-atik gitu ya, menggunakan lensa, menggunakan cermin, prisma, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.